Oke, silakan. Baik, izin masuk ke pertanyaan yang pertama ya. Iya. Ini boleh perkenalan dulu, Om? Oh iya. Iya, boleh perkenalkan dulu. Terus usahanya apa, produknya apa saja? Oh, ini usahanya itu udah gorengan. Gorengan. Lebih ke gorengan sebenarnya. Gorengan tradisional, gorengan yang dikreatif-kreatifkan, diada-adakan. Supaya rasanya enak, kemudian harganya juga terjangkau. Namanya Zianeta Risoles, tapi sebenarnya nggak fokus ke Risoles. Risoles saja ya, ada beberapa menu gitu ya, Om. Pokoknya yang digorengan saja. Digorengan saja. Sebenarnya basic kuenya semuanya itu bisa. Jadi kalau sudah bisa bikin kue, pasti bisa bikin gorengan. Iya. Terus kalau boleh tahu dulu pilih di gorengan itu kenapa, Om? Kenapa milih di gorengan, atau kayak banyak peminatnya, atau memang Omnya sendiri suka gorengan gitu? Oh gitu. Itu pertama setelah saya resign dari kerja di bank Australia New Zealand Bank itu. Saya resign dari sana karena dapeti bahwa pekerjaan saya ini nggak fit, nggak cocok sama apa yang saya anut, nilai-nilai yang saya anut pada akhirnya. Terus kemudian bingung mau kerja apa, ya. Dan kebetulan kalau di Surabaya dulu itu seringnya tuh makan gorengan, ada gorengannya Yutini di dekatnya Dukuh Kupang, itu enak banget. Gorengan yang lain itu nggak enak semua, yang enak cuma itu dok. Dia tuh bisa bikin gorengan tuh besar-besar tapi juga bisa murah. Ketika tak tanyakan apakah sampean badi, apa dapat untung ya dari gorengan seperti ini, dia bilangnya ya pasti badi. Ya. Tapi menurut hitunganku enggak badi. Kalau terjual cuma 100 biji atau 200 biji enggak bakalan untung. Tapi kalau terjualnya 500 biji, 600 sampai 1000 per hari, dia malah untung banyak. Nah, setelah resign dari pekerjaan lama, kemudian balik ke Jember sini, nyari gorengan yang enak kan? Iya. Enggak nemu. Saya sama istri suka gorengan ya, seneng jajan ya. Nyari gorengan sing enak di Jember, cari entah kalau ada. Kalau sampai sering jajan di Surabaya nemu gorengan sing enak bikinan ibu sendiri kan pasti lebih enak tuh. Iya. Daripada beli. Cari gorengan sing enak gitu. Di Jember tahun-tahun kemarin itu sebelum 2019 nggak ada sama sekali. Akhirnya nemu bahwa loh, kalau gorengan di sini nggak ada yang enak dan tidak ada yang jual, sedikit sekali yang jual. Berarti sebenarnya masyarakat Jember bukan nggak suka dengan gorengan, tapi memang belum ada yang menyiapkan yang rasanya pas. Dan ternyata itu memang problem. Jadi dimulai dari wawancara dulu. Di mana ya cari gorengan yang enak? Nggak ada rekomendasi. Banyak teman tanya-tanya, nggak ide, gorengannya nggak enak. Rata-rata nggak enak. Nggak ide. Dari sekian banyak responden, tak tanyain ya teman-teman, nggak ada yang minat untuk beli karena alasannya nggak enak. Nah di situ baru kepikiran, kenapa nggak kita aja ya? Wah aku nggak punya kerjaan ya tak? Iya. Kenapa nggak dicoba saja? Ya terus kemudian dicoba, dimulai dari singkong, rogut, apa min? Pisau mayu kita, ya. Dimulai dari 3 item itu saja. Coba-coba resepnya gitu ya, beberapa kali sampai nemu yang pas gitu. Coba bikin lagi, kurang pas bikin lagi gitu sampai. Iya. Jadi kan seneng rogut ya. Rogut itu, risol rogut itu kita belinya dulu di Mejen Sungkono, di depannya Hotel Santika. Itu bikinannya Pak Bu Lili atau siapa gitu. Itu enak banget gitu ya. Terus setelah nyampe di Jember makan risol rogut itu nggak ada yang seperti itu. Nah, akhirnya ya ke Surabaya lagi, terus tante yang ternyata temennya tante itu terus tanya caranya gimana aku mau jualan di Jember, itu dikasih, terus dicoba ternyata gak cocok ya, ternyata jadinya malah manis. Ternyata apa ya, orang Jember dikasih manis gimana sih? Lidahnya asin. Nggak cocok. Kalau di Jogja mungkin masuk itu ya, kalau di sini nggak cocok. Kalau kita aja makan kok rasanya
kok tambah manis kita ya rasanya, kok nggak enak gitu di lidah. Akhirnya diganti resepnya dan tante bikin itu jam responnya bagus. Di pasarnya langsung banyak, ya oh gini itu robot enak, gurih, manis ada, asin ada, seperti itu. Akhirnya tercipta sendiri ya, dengan resep sendiri ya Om ya. Dengan resep sendiri gitu. Meskipun beberapa orang juga kritik kok gini rasanya. Ya ini punya kita, kalau punya sampean ya pilih sana sendiri sana. Beda gitu. Beda. Beda ya Om. Ya. Terus usaha ini udah berjalan berapa lama Om? Sejak awal Covid. Sejak awal Covid itu tahun 2020 bulan Februari lega April kayaknya. April. Jadi sebelumnya itu buka kos-kosan di mana? Di Jalan Kalimantan. Terus buka laundry juga. Gak taunya kena Covid, jadi mahasiswanya kosong. Gak ada penghuni, gak ada yang laundry. Jadi makan apa ya? Gak ada. Jadi kok ketemunya ya gorengan ya itu sebenarnya the power of kepepet sih. Iya. Posisikan dirimu itu nggak punya pilihan lain selain sing paling dekat, sing paling mudah, sing paling gampang diakses. Mulai dari situ. Gara-gara kepepet, jadinya kita kan terus berusaha gini ya, muter otak lagi kayak pikir ke depannya tuh gimana biar bisa ngasilin gitu, bikin produk gitu. Oh enggak, kalau kita berpikir itu kadang-kadang kita perlu apa ya? Kita perlu data malah berpikir itu. Tapi kalau udah kepepet itu sama nggak pakai pikiran sama sekali. Jadi langsung eksekusi iya, gitu. Sama nggak punya pilihan. Iya. Sama nggak punya pilihan. Uangmu terbatas, waktumu terbatas, aksesmu terbatas. Jadi yang diambil ada yang paling dekat. Nggak mikirin privilege apa, pasar gimana, survei dan sebagainya. Nggak ada itu. Jadi kalau nggak ada data, nggak ada informasi, sih mau pakai apa? Coba pakai ya situ, satu-satunya yang sampean punya itu nekat saja, tapi ya dibilang ke hati ini pasti berhasil, Tuhan pasti kasih jalan lewat situ. Kalau orang sudah down di bawahnya, wes paling bawah, satu-satunya jalan cuma satu, ke atas, samping sudah bisa, depan belakang nggak bisa, harus naik ke atas, apapun yang terjadi. Oke. Apalagi? Terus di sini tuh sekarang Om udah punya karyawan berapa nih? Sementara masih berapa? 37, 40 idealnya. 40 udah termasuk banyak gitu. Lumayan. Terus kalau tempat usahanya di mana saja? Di sini atau ada cabang-cabang lain? Oh iya, nggak mungkin kan dijual di satu tempat ya. Harus dibagi ke 10 tempat. 10 tempat itu nanti harapannya 10 tempat itu mampu jualin sekitar 700 sampai 1.200 kulit satu hari? Per hari. Di target ya Om, ada targetnya? Iya di target tapi bertahap. Tadi target itu disesuaikan dengan kemampuan orangnya. Jadi bukan kemampuan outletnya ya. Outletnya sih mampu-mampu aja. Tapi karena sistem itu ada personelnya, yang bikin error itu kadang-kadang bukan sistemnya, tapi juga humannya. Kalau humannya no error, tapi kemudian penjualannya tidak maksimal, berarti ada sistem yang salah. Tapi selalu diingat, tidak ada sistem yang sempurna. There is always a flaw in a system. Selalu ada cacat dalam sistem. Nggak ada yang sempurna. Lagi? Mungkin ini masuk ke pertanyaan terakhir Om. Pertanyaan terakhir itu selama Om kayak merintis terus sampai ada di sekarang ini, tantangannya apa saja sih kalau boleh tahu? Malas dari diri sendirinya ya? Iya. Tantangan dari luar itu kecil sekali kita ngatasi ya. Apa sih problem kita? Nyari tempat. Ya, biasanya. Selama ada uang buat sewa, susah nggak nyari tempat? Enggak. Preman, selama kita punya keberanian ngadepin, ada masalah sama preman? Nggak ada. Kalau preman berani, kita harus lebih berani. Premannya siapa aja? Tiga kategori. Satu, biasanya yang punya lahan itu satpam. Satpam yang arogan, sok-sokan punya tempat. Dulu kita nyari duitnya, masuk naruh rombongan di pinggir jalan, ya kan? Nggak mikirin modal. Bikin rombong aja sama mati,
Pas dapat rombong nyari tempat digangguin sama satpam, minta jatah preman. Satpam kira-kira ada yang bina nggak? Ada ya, dipikirkan. Siapa pembina satpamnya? Kita cari tahu orang. Karena sekarang di zaman viral, jadi caranya gampang. Kalau preman datang jabran tinggal di videoin aja. Video viralkan ya. Laporkan ke kabak umumnya dan seterusnya. Kalau itu nggak ngatasi, kalau mau main keras ya kita harus siap main keras juga. Itu hanya untuk pria ya. Dan perempuan ya jangan main begitu. Minjem tangan, bayar polisi, minta tolong saudara dan lain sebagainya. Pokoknya kalau dia abuse of power ya kita main begitu saja. Keras loh, dunia UMKM itu keras. Semakin ke atas kerasnya di duit. Kalau di sini kita kerasnya di ini, di sini, sih kadang-kadang duit juga. Nggak ada. Problemnya di dalam itu cuma kita sendiri yang malas. Malesnya itu ya. Indisipliner. Ya bangun pagi itu susah. Kan merintisnya karena bukanya pagi misalkan, bukanya jam 7, berarti bikin kuenya nggak mungkin jam 5 kan bangunnya. Bangunnya itu jam 12. Berangkat dulu ke pasar, belanja, prepare jam 1, jam 2, jam 3 nggak terasa, tahu-tahu sudah jam 7. Sudah jam 6 loh, cepetnya jam ini belum berangkat, ini belum siap. Dan itu dikerjakan selama 1 tahun. Itu merintis pertama. Sama istri berdua saja. Ada putri saya juga. Sama putrinya. Iya, 1 tahun itu kita cari lemahnya di mana, kurangnya di mana, mana yang harus diperbaiki. Pekerjaan mana saja yang bisa didelegasikan, pekerjaan mana yang harus dihandle sendiri, seperti bikin resep, masak bumbu, sekian garamnya, sekian gulanya dan seterusnya itu harus dikerjakan sendiri dulu. Resep masih dipegang sama owner. Kalau sekarang saya fairkan ke anak-anak itu supaya nanti kalau dia udah gak bekerja lagi di saya, dia bisa bikin sendiri. Nggak harus ikut kerja orang lagi. Malas. Nanti problemnya sama lah dengan kalian. Pokoknya bikin tugas nunda-nunda, selesai. Besok aja lah boleh. Sudah semester 6 ini, sudah waktunya ngajukan proposal dan seterusnya, nggak selesai. Kalau dari bahan baku naik gitu, itu termasuk tantangan juga dari untuk gimana? Biasanya kan kayak di hari-hari tertentu gitu ada bahan naik gitu, kayak yang kemarin harga tepung naik. Harga tepung naik, harga minyak naik, harga gasnya naik. Kenaikan itu sebenarnya selagi stoknya ada itu nggak ada masalah. Tapi kalau seperti gas kemarin sudah harganya mahal, barangnya tidak ada, itu bukan tantangan lagi, maksudnya itu sudah masuk kategorinya problem ya. Iya, problem. Tantangan itu lebih ke kita harus mengubah teknik kita untuk menyelesaikan masalah. Nah, itu masuk kategorinya tantangan. Tapi kalau sudah segala sesuatunya itu di luar kemampuan kita, supply gas, supply bahan baku, tepung langka gitu. Wah, itu kita nggak bisa berbuat apa-apa loh. Karena ganti tepung pakai singkong, terigu pakai singkong nggak bisa. Terigu adalah terigu. Kalau nggak didapatkan di Jember sini harus didapatkan dari kota lain. Dan tentunya ya nambah harga. Ngaruh juga ke kualitasnya gitu ya produknya. Bisa ngaruh nanti di harga jual. Kalau harga jualnya nggak kita ubah, berarti kita ngalami decreasing margin ya. Tapi ya namanya orang berusaha itu yang digarap pertama itu trust, kepercayaan pelanggan dulu. Kalau pelanggan sudah percaya dengan rasa kuemu, dengan bagaimana sampean solving problem tadi itu, mau bikin apa saja customer pasti mau ya, karena kepercayaan sudah didapat. Kalau belum dapat itu, mau bikin apa aja siapa mau percaya kalau itu enak, kalau nggak harus sebenarnya. Meyakinkan customer itu lebih ini ya. Lebih utama. Dan itu agenda utamanya di sana. Jadi seandainya terjadi salah pilih kue atau apa masalah dengan customer sing sifatnya itu sifatnya itu mendasar. Dia pesennya ini kok dapatnya yang ini, terus dia datang komplain, "Mbak, aku tadi minta coklat kok dapatnya gula merah." Ya diganti gula merahnya tanpa harus membayar lebih dari yang satunya lagi. Iya. Nggak terus ditanyakan, "Dan coklatnya mana? Sudah habis dimakan." Ya. Itu tetap dikasih free. Karena kita nggak mau. Kita customer itu nomor
nomor satu sih dalam hal pelayanan ya. Pelayanan. Iya. Kan biasanya ada customer yang beda-beda gitu, ada yang banyak mau gitu tuh. Pernah nggak sih Oh iya. ngerasain kayak gitu? Nanti seiring dengan waktu sering sampai temuin nanti ada customer sing super cerewet, bawel ngomongnya banyak, minta dilayani seperti ibu apa ya, ibu ratu gitu ya. Sama juga harus bisa ngenalin ciri-cirinya ya. Customer yang seperti itu tuh justru yang paling loyal. Iya. Nah, Putri ngalami itu. Yang paling loyal. Itu yang paling loyal, sing paling apa ya namanya? Paling seneng muji kita di hadapan orang lain gitu. Dianggapnya kalau kenal sama kita itu keren gitu. Dibikinnya begitu. Customer yang seperti itu justru harus di apa ya? Terus menerus di maintain. Bu, kok lama nggak kesini, kangen lo kita dan bla 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 di WA itu. Oh, sampai gitu ya, Bu? Iya. Customer yang ciri-ciri seperti itu justru wajib didapatkan nomor WA-nya, diikuti Instagram dan seterusnya. Biar dia itu apa ya, ingat kita terus. Jadi setiap kali ngomongin cemilan yang teringat itu kita. Gitu. Jadi misalkan dia, Mas bisa dikirim ya? Oh bisa Bu, dikirim kemana? Tapi jauh di Antirogo, tidak ada masalah, selok aja. Ada minimal order, kalau untuk jenengan tidak ada. Gila enggak? Spesial banget kayak gitu tuh ya. Iya, Customer karena gitu. karena promosi dari mulut ke mulut itu jauh lebih efektif daripada promosi di TV, Sosial radio dan sebagainya. Kita tahu kan fenomenanya sekarang, review ini katanya enak, foodies apa-apa gitu, makan ini katanya enak, ini rame begini. Begitu kita datang beneran, kok vibe-nya nggak sama dengan yang di iya. Dan terus yang salah siapa? Yang promo itu nggak jujur pasti. Ya nggak sih? Karena dia juga dibayar, Om. Iya, karena dia dibayar. Iya, dibayar untuk mempromosikan. Benar. Jadi fenomenanya kita akhirnya makin kesini, makin influencer food itu tadi, reviewer makanan nggak bisa dipercaya. Atau paling tidak ya nyampe di tahap harus milih betul mana yang bisa dipercaya dan mana yang tidak. Jadi nggak semuanya yang di sosial media, yang di review-review itu benar gitu ya, Om, ya. Benar. Karena juga selera kayak customer tuh beda-beda gitu ya. Selera beda-beda. Terima kasih banyak untuk sharing-sharingnya ya Om. Semoga nanti kita juga bisa ngikutin kayak ilmu-ilmu yang tadi udah disampaikan, terus kita juga bisa jadi kayak Om gitu. Jangan ngikutin, nanti jadi kompetitor saya nanti. Tali pas habis. Gak boleh berarti ya. Gak apa-apa. Tapi jangan bentuk yang lain tuh, boleh kok. Iya, boleh. Boleh lah. Tapi contoh lah Om, mencontoh gitu kayak penerapan ilmunya nanti penerapan ilmunya gitu. Kita jadi pengusaha. Jadi pengusaha. Ini kelasmu apa sih? Di pendidikan ekonomi. ekonomi sih Om. Pendidikan ekonomi.